Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini yang bertemakan Yakub dan hak kesulungan. Namun sebelumnya ayo dukung channel Renungan Firman Tuhan ini dengan like, subscribe, share, dan komen agar Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa mendapatkan video update terbaru dari kami. Berikut ini saya akan menguraikannya. Alkitab seringkali menuliskan kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh Alkitab dan tujuannya supaya kita belajar di sana. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ishak dan Ribka. Ribka dan Ishak ini memiliki fanatisme dalam hal mendidik anak. Kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah anak itu. Esau itu menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di rumah. Ayat yang ke-28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi kita lihat di sini bahwa sang ayah yaitu Ishak sayang kepada Esau sang anak sulung, kemudian Ribka lebih sayang kepada Yakub anak bungsu. Dari cerita ini kita sebagai orang tua perlu belajar bahwa hal ini tidak baik kita tiru. Tidak baik kita tiru dari keluarga Ishak. Nah, dari hal inilah alasannya Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Ishak cenderung sayang kepada Esau karena Esau ini mirip dengan abangnya Ismail, abang daripada Ishak Ismail, karena Ismail ini adalah pemanah yang handal dan suka tinggal di padang dan ia suka makan makanan buruannya. Nah, Esau pun ini juga memiliki karakter yang hampir sama seperti Ismail. Ia suka berburu dan ia suka tinggal di padang dan ia suka memberikan kepada Ishak makanan hasil buruannya. Nah, karena itu kecenderungan Ishak cenderung lebih sayang kepada Esau. Sementara Yakub ini anak mami, ia lebih cenderung tinggal di rumah, lebih menjadi pribadi yang lebih tenang. Nah, di kebudayaan Semit, hukum waris itu untuk anak sulung diberikan dua bagian. Anak yang kedua atau anak selanjutnya itu diberikan satu bagian. Misalnya Ishak ini memiliki dua anak, maka harta warisannya itu dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagiannya itu diberikan kepada si sulung, 1 bagiannya itu diberikan kepada si bungsu. Karena dasar inilah maka Ribka tidak mau supaya si Esau ini mendapatkan berkat kesulungan. Dia ingin supaya Yakub mendapatkan hal itu. Karena itulah maka ia berusaha menciptakan bagaimana caranya si Yakub mendapatkan berkat kesulungan itu. Di mana yang pertama mereka mulai melakukan aksi penipuan itu. Ribka bersama dengan Yakub merencanakan, dia tahu kelemahan si sulung anaknya ini kalau pulang dari berburu mau makan yang enak, makanan yang enak. Maka si Ribka menyuruh kepada Yakub, masaklah masakan yang enak dan wangi. Nanti kakakmu datang, dia sudah lapar dari berburunya dari padang, dia pasti akan meminta kamu makan makanan yang enak. Waktu dia meminta kamu makan makanan yang enak itu, maka mintalah atau belilah atau transaksilah hak kesulungan dari Esau itu. Kejadian benaran, Esau pulang dari berburu dan dalam kondisi perutnya yang lapar, ia melihat Yakub lagi masak masakan yang enak dan wangi. Ia meminta kepada Yakub. Namun sebelum Yakub memberikan makanan yang dimasak itu kepada Esau, dia minta transaksi dulu, jual beli dulu hak kesulungan itu. Dan dasarnya memang Esau ini menganggap sepele hak kesulungannya itu, dan ia berkata bahwa ia juga akan mati dan ayahnya ini juga seorang yang kaya raya. Tidak mungkinlah dia akan kelaparan. Maka dijuallah hak kesulungannya. Lalu Ribka dan Yakub ini
tidak cukup saja sampai di situ. Mereka membutuhkan legitimasi dari sang ayah, yaitu Ishak. Maka Ribka ini dan Yakub berusaha untuk menipu yang kedua kepada Ishak. Ribka memberikan kulit binatang kepada Yakub untuk memakai pada lengan dan lehernya, supaya meminta berkat daripada Ishak hak kesulungannya. Maka mereka masak masakan seperti yang dilakukan oleh Esau, masak masakan dari padang, hasil buruan dari padang diolah, lalu kemudian diberikanlah kepada Ishak. Ishak yang waktu itu sudah rabun atau kabur matanya, tidak bisa membedakan antara Esau dan Yakub, maka Ishak memberkati hak kesulungan itu kepada Yakub, dan hak kesulungan itu didapatkan oleh Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah perbuatan dari Ribka dan Yakub ini berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Allah tidak menginginkan perbuatan yang mereka lakukan itu. Lalu kemudian kita tahu bahwa ketika Esau tahu bahwa hak kesulungan itu sudah diberikan kepada Yakub, ia berikhtiar setelah Ishak mati, ia hendak membunuh Yakub. Dan karena itulah Ribka tahu, wah ini Yakub ini menjadi incaran Esau, bahwa Yakub ini hendak dibunuh oleh Esau. Maka ia berusaha untuk menyelamatkan Yakub. Sementara kita tahu bahwa Ishak ini juga sebenarnya dia tahu bahwa Esau ini mendapatkan berkat kesulungan, sementara Yakub ini mendapatkan berkat warisan dari Abraham. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi di sini dikatakan bahwa ada berkat Abraham yang pada awalnya diberikan kepada seluruh manusia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini ada berkat khusus yang diberikan kepada Abraham. Nah, berkat kesulungan, Ishak tahu bahwa berkat kesulungan itu diberikan kepada Esau. Berkat Abraham ini diberikan kepada Yakub. Hal ini dapat kita lihat juga di dalam Kejadian 17 ayat 2, dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau akan kutetapkan engkau menjadi bapa bagi sejumlah bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan menjadi bangsa yang sangat banyak. Daripada mula berasal raja-raja, termasuk Raja Mesias. Dan ini berkat Abraham ini sebenarnya diturunkan kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya Yakub dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, anak Ishak. Tanah engkau berbaring ini aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Betul-betul di sini bahwa Allah janjikan berkat Abraham ini turun kepada Yakub, dan Ishak sudah tahu itu. Namun Ribka ini tidak mengerti, sehingga ia berusaha supaya Yakub anak yang disayang ini juga mendapatkan berkat dari Ishak, yaitu berkat kesulungan. Nah, apakah tadi saya katakan, apakah perbuatan Ribka dan Ishak ini benar di pemandangan Tuhan? Tentu tidak. Disinilah bermulanya atau terjadinya perpecahan dalam keluarga, atau yang namanya huru hara dalam keluarga. Ketika Esau tahu bahwa Yakub sudah mendapatkan berkat kesulungan itu, ia berikhtiar membunuh Yakub. Dan karena berikhtiar membunuh Yakub, Ribka berusaha menyelamatkan Yakub dengan menyuruh Yakub pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban di Haran. Pada waktu Yakub pergi dari rumah ayah dan ibunya menuju ke Haran, Yakub itu berjalan seorang diri. Dia tidak membawa apapun menuju ke Haran. Dia tidak membawa sejumlah harta yang dimiliki oleh Ishak yang kaya raya itu, atau sejumlah barang emas yang dia bawa, tapi dia pergi dengan tangan hampa.
Di sini sebenarnya Tuhan itu tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub. Dan disitulah Tuhan mulai menghajar Yakub. Pemilihan kepada Yakub mendapatkan berkat dari garis keturunan Abraham itu tidak bisa dicabut atau tidak bisa dihentikan atau tidak bisa dilanjutkan. Tetapi berkat perjanjian Allah kepada Abraham yang diturunkan kepada Yakub itu tidak bisa diubah atau tidak bisa dicabut. Tetapi Allah mulai memproses kehidupan Yakub. Allah menghajar seluruh kehidupan Yakub. Pengajaran Tuhan ini serius dan pengajaran Tuhan ini berlaku sampai hampir seluruh hidup Yakub, di mana dia harus melalui kehidupan yang tidak gampang, melalui banyak kesulitan. Bahkan dikatakan bahwa Yakub itu diproses sedemikian rupa oleh Tuhan sampai ia mengalami pertobatan. Pada waktu Yakub berjalan dari rumah ayahnya menuju ke Haran, di sana sebenarnya dia sudah mulai diproses dan di situ titik baliknya Yakub untuk berubah atau bertobat. Sementara Ribka, Tuhan juga menghajar dia. Dia harus kehilangan anak yang dia kasihi. Sampai kematiannya ia tidak bisa bertemu dengan Yakub. Jadi di sini merupakan satu pelajaran bagi kita bahwa untuk kesalahan Tuhan tidak bertoleransi. Tuhan menghajar orang yang bersalah. Tuhan memaafkan, mengampuni, tetapi konsekuensi dosa itu selalu ada efek atau dampaknya. Alkitab selalu memberikan kepada kita contoh atau teladan atau gambaran kepada kita bahwa setiap kesalahan atau upah dari kesalahan yang kita buat selalu ada konsekuensinya. Dan itu dialami oleh Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita lihat dalam kehidupan Yakub, dia berhasil merebut hak kesulungan, tapi dia juga diproses oleh Tuhan di sana. Dia tidak mendapatkan harta apapun dari Ishak. Ketika dia berangkat dari rumahnya menuju ke Haran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, contoh lain yang kita bisa belajar juga yaitu Yakub itu memiliki 12 putra. Tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa hak kesulungan itu dia berikan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mendapatkan berkat Abraham atau berkat mesianis. Berkat kerajaan atau berkat mesianis itu diberikan kepada Yehuda. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 49 ayat 10 dikatakan, tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dalam terjemahan Ibrani itu, bahasa Ibrani itu dikatakan sampai Silo itu datang dan berhak atasnya. Siapa itu Silo? Silo itu adalah Yesus Kristus, menunjuk kepada Sang Mesias itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lai itu dia terjemahkan bahwa dia yang berhak atasnya. Nah, dalam terjemahan Ibrani dia menggunakan kata Silo. Silo di sini artinya gelar bagi Sang Mesias, yang kepadanya takluk segala bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pemilihan Tuhan kepada Yakub yang menjadi akses bagi keturunannya lahirnya Mesias untuk menyelamatkan manusia itu tidak bisa dibatalkan. Tapi efek atau konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Yakub dan Ribka itu selalu ada efeknya. Dia seumur hidupnya dihajar habis-habisan oleh Tuhan. Dia diproses oleh Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari uraian ini marilah kita belajar. Para keluarga Kristiani perlu belajar bahwa dari keluarga Ishak kita belajar bahwa efek dari materi atau materialistis ini bisa terjadi perpecahan dalam keluarga. Mari kita belajar dari keluarga Ishak, kita ambil yang baik di dalamnya. Buanglah yang jahat, dan setiap konsekuensi dari upah dosa itu selalu ada.
kita akan diproses oleh Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Karena itu mari serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan setiap waktu. Kiranya uraian ini menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu lagi dalam uraian berikutnya. Tuhan berkati kita. Shalom.